Hello channel, welcome to my guys. Sebenarnya tidak selalu hitam menurut saya, meskipun dia jahat di kasus 65 tapi dia punya jasa. Ya, nah itu, ini mohon maaf ya, tapi ini menurut saya, jikalau bukan betul-betul terstruktur oleh kepentingan politik nasional desa adat, dia tidak akan mungkin bertahan. Ya, jelas, karena di zaman Soeharto undang-undang penghayat itu diperkuat. Jadi saya berkunjung dulu di daerah kelompok-kelompok paguyuban tuh di Jogja, tuh daerah mana saya lupa. Ya memang Soeharto yang paling berjasa menguatkan hal-hal. Dia kan memang kejawen juga. Perhatian terhadap hal-hal itu luar biasa Soeharto. Maksud saya begini, oke, ini semua adalah akomodasi politik. Oke, kita sepakat itu. Satu generasi hilang, generasi selanjutnya akan mengatakan bahwa inilah peninggalan nenek moyang. Terus? Dan bukan hanya di sini, tapi saya pikir di banyak tempat di Indonesia. Nah, saya pikir klaim itu yang diinginkan. Di satu sisi oke, betul untuk mempertahankan budaya. Tapi pada dasarnya, intinya itu adalah ya, akomodasi politik. Jelas relasi masyarakat adat politik sejak ada nation state tidak bisa lepas apapun di Indonesia ini. Betul. Ya, adat, ya kebudayaan, ya agama. Dulu siapa yang ngatur? Nggak ada undang-undangnya, kok orang tumbuh dengan kemandirian. Setelah nation state atau sejak kolonial lah mulai ada kontrol segala macam. Ya. Ya dunia berubah. Kita tidak bisa melawan perubahan itu secara 100%. Sama misalnya kayak kasus sejarawan ya. Seandainya saya iseng-iseng nulis di batu sekarang, jutaan tahun kemudian batu itu ditemukan, saya ngarang-ngarang nulis apa informasi? Akan dianggap bukti sejarah, orang akan merekonstruksi. Betul. Padahal saya cuma ngigau. Betul. Jadi memang tidak ada kebenaran 100% yang kita temukan. Ya. Bisa jadi yang diteliti orang itu orang cuma pejora-jora nulis informasi nggak jelas. Tapi sekarang kita anggap itu sejarah, penemuan yang hebat. Ya. Itu nggak bisa dijawab oleh orang sejarah, sudah saya tanya. Kita perlu sadar ke bukti. Verifikasi beyond bukti apa? Saya bilang kan kosong kita. Ya. Jadi disitulah pentingnya mitos sebagai cara mengada. Mari. Ini gerakan Mbak menarik itu kesimpulan yang Disitulah pentingnya mitos sebagai cara mengada. betul. Dalam wisata yang penting ya. ya. Jadi ya, apa istilahnya? Bukan the imagine society, tapi the imagine culture. Jadi ya begitu. Ya, kita kan hanya projecting back dengan imajinasi yang kita punya hari ini, dengan bukti yang sempat kita temukan. Bukti itu benar apa enggak kita nggak bisa verifikasi. Ya. Yang benar hanya tahunnya mungkin bisa secara ilmu orang yang bisa baca tanda makam apa. Tapi informasi itu bisa saja jadi kadang-kadang orang berjebrak nulis apa di masa lalu. Jutaan tahun kemudian gitu kita tangkap dokumen. Betul. Hidup mitos.
Ya, hidup dan bergabung dengan teknologi Canon. hidup politik. Sensor nanti kanan. Ngiklan mereka kita. Makanya kalau tidak ada kayak kalau di Bali ya Bali sering lah ya. Kalau tidak ada Bali sering atau Lombok sering kita lihat. Ya sudah tidak ada budaya ini. Menurut Anda masih ada atau tidak? Apanya? Kira-kira. Jadi kalau tidak ada politik kebudayaan, ya walaupun imajinatif waktu itu, walaupun memang aku masih Ya, kita habis tergerus modernitas. Tidak ada ya. Habis. Kita setuju itu. Memang tidak harus dilihat hitam putih kebijakan itu. Ya pasti ada dua sisi, pasti ada. Kalau melihat realitas hari ini ya mau tidak mau kita akan mengambil putihnya apa? Ya sebagai cara kita menghibur diri. Karena tidak ada lagi jalan lain kan. Mungkin kalau saya pribadi ini, saya bisa menemukan itu walaupun tidak ada masih ada dalam masa kanak saya. Ya bisa karena perbedaan tempat. Karena ketertinggalan itu. Saya tidak ingin menggunakan bahasa itu. Ya istilah kalian yang ya orang-orang yang sok intelektual lah, seperti yang saya sindir di video tadi itu. Ya. Kita harus bersyukur sama satu sisi. Saya pikir harus ada politik baru yang sama untuk kemudian meninggalkan imajinasi yang sama pada mitos yang sama. Kita mulai bikin mitos lewat YouTube kita. How to create the new mythology. Ya ini memang betul mindset dan mitologi yang kita hanya mampu wariskan secara virtual tapi tidak secara material. Iya ya, tidak bisa hari ini. Kita sudah go to digital semua kehidupan kita. Dan orang-orang akan mengakses ke situ. Cara transfer pengetahuan paling tidak itu hari ini. Material sudah sangat. Nggak hanya di rumah saya, karena Iya. Di sini juga alat dulu saya pas di bawah itu nggak tahu sekarang masih nggak tradisinya di sini. Kalau orang sunatan masih di praja, diarak-arak pakai kuda-kudaan tradisional. karena masih di selatan. Masih di selatan dari ini. Anteng itu dia nikah saya arak pakai kuda. Masa? Serius? Saya tahu sekarang, dulu saya kecil ada keluarga sunatan di bawah itu, apalagi di sini ya, yang agak atas terus ini masih itu ramai. Sekarang karena sudah ada kuda-kudaan di kota yang tiap hari keliling sore, apalagi di pasar Jilojo kan, yang kelap-kelip tiap malam. Jadi memang awal membangun pariwisata di zaman Soeharto. Jauh sebelum itu. Di zaman kolonial Belanda kan memang mereka mulai. Kayak politik Bali sharing itu kan Belanda punya itu, memperkenalkan Bali kayak kekayaan Bali akan budaya sampai hari ini. Kan banyak tulisan, banyak film dulu tentang Bali. Bali sharing. Dan berbuat pada Soeharto mungkin untuk mengembalikan budaya mempertahankan, karena saya pikir ya awal modernitas di Indonesia ya, yang mungkin apa ya, baik dari bangunan ya. Bahkan kalau kita lihat dokumen tentang Jakarta itu jauh lebih ke barat-baratan pada waktu itu loh ketimbang hari ini. Iyalah bangunan-bangunan kantor Batavia. Makanya wajar nih kalau politik ya, hal semacam ini tuh, mereka punya ide untuk bagaimana mengembalikan itu pada pemegang kebijakan pada waktu itu, berinisiatif untuk membuat itu. Desain Jakarta sangat Belanda banget. Sejak kapan kita merasa berwisata, seorang lokal itu merasa berwisata di Sejak kita tercerabut dari akar kita, kita merasa menjadi pewisata ke sini karena kita sudah punya jarak jauh dengan kultur awal kita. Kan kita ini begitulah. Ya, secara intelektual begitu, secara ekonomi Banyak hal, banyak sisi.
Soeharto itu sangat kejawen. Terlepas dalam makna perdebatan kejawen ya, tapi dia sangat dekat dari kelompok Jawa penghayat ban apa namanya katanya gitu. Soeharto sering kesini dan dia meresmikan kelompok. Ya, supaya nggak ada pertanyaan mana duluan agama dan budaya, nanti kita jawab langsung. Kalau perspektif Papu itu tadi kan adat itu seolah-olah tumbuh di sana di atas katanya. Dan orang sebelum beradat yaitu malik untuk menikah. Jadi kan kearifan ya, etika lokal yang